Biar seluruh rakyat Indonesia ngefollow akun lu, ya enggak? Dan kalau udah rakyat Indonesia ngefollow akun lu, yang tambah kaya elu, yang dapat endorsan banyak elu. Hola netizen yang tercinta, Willy Salim baru-baru ini ramai dibicarakan oleh netizen yang berbakti. Hal ini karena ambisinya untuk mengalahkan Mr. Beast. Keinginan tersebut diucapkan dalam sebuah video saat dia tengah membahas salah satu netizen yang budiman yang membuat postingan untuk menghujatnya. Dari permintaannya untuk didukung demi mengalahkan Mr. Beast, siapa sangka hal ini langsung memicu komentar banyak netizen yang berbakti hingga ramai yang menghujatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Aduh, Willy Salim, gimana caranya membanggakan negara kita dengan cara mengalahkan Mr. Beast gitu? Lu kalau mau membanggakan negara kita, lu menang Olimpiade, itu baru bisa bikin bangga. Kalau hanya membuat konten pura-pura baik, harus follow dulu baru dapat hadiahnya, apa yang mau dibanggakan Willy Salim? Gue juga sebenarnya bingung sama followers dia nih, lu pada yang udah nge-follow dia. Lu semua tuh udah kena genjutsu Mugen Tsukuyomi-nya dia. Katanya dia udah menyiapkan sekitar 60 HP ketika dia bisa mengalahkan Mr. Beast, dan juga uang ratusan juta atau berapa juta gitu kan. Tapi pendapatan dia ketika endorse ya, ketika kalian follow dia mencapai target tersebut, pendapatan dia nggak sebanding sama yang apa dia janjikan itu. Gimana ceritanya lu mau disandingkan ataupun mengalahkan Mr. Beast yang memberi hadiah tanpa harus follow dulu? Kalau kata gue nih, kalau lu memang mau banyak-banyakan followers, lu follow Pandawara, itu lebih membanggakan negara kita. Coba dong siapa di sini yang nge-follow dia dan merasa bangga kalau dia sudah mengalahkan Mr. Beast? Lu kalau memang mau nyari followers, gak usah bawa-bawa membanggakan negara Indonesia. Challenge aja audiens lo. Contoh begini, ini kalau misalnya nanti 50k dalam 1 minggu, gue bakal botakin rambut gue. IG gue hilang gara-gara membahas Palestina. Gue sama sekali gak dapat apa-apa dari IG. Tapi gue juga pernah cukur bre gue habis gara-gara 30k followers. Udah gitu aja, gak usah bawa embel-embel membanggakan negara Indonesia. Sebenarnya gue tahu dasar dia ngomong mengharumkan nama Indonesia di mata dunia tuh, gue tahu dasar dia ngomong kayak gitu apa. Biar seluruh rakyat Indonesia ngefollow akun lu, ya enggak? Dan kalau udah rakyat Indonesia ngefollow akun lu, yang tambah kaya elu, yang dapat endorsan banyak elu. Rakyat Indonesia dapat apa? HP 1, nggak cukup buat bertahan hidup 1 tahun. Sama kayak di pemilu kemarin, ada orang-orang yang mengatasnamakan ini saatnya anak muda membangun negara, padahal karena emang dia ingin menjabat aja dan digaji oleh negara. Gak usah kayak gitu. Kalau ingin sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, ya udah pakai nama sendiri, nggak usah pakai mengatasnamakan ini itu demi bangsa, demi negara, demi anak muda. Nggak usah, capek banget gue ditolol-tololin anjing. Willy Salim tuh kan biasanya dikemis sama orang ya. Nah sekarang kebalik, malah dia yang ngemis di follow sama orang. Tahu nggak biar apa? Biar mengharumkan nama bangsa aja nah. Jadi menurut dia kalau dia bisa ngalahin followersnya Mr. Beast, itu berarti dia mengharumkan nama bangsa. Aduh, mengharumkan bangsa sebelah mananya? Yang ada lo pada bikin dia makin kaya, lo dapet apa? Yang namanya mengharumkan nama bangsa tuh misalnya menang Olimpiade apa, atau juara apa, dapat penghargaan apa gitu kan. Nah itu baru mengharumkan nama bangsa. Atau kalau di dunia pertiktokan tuh apa tuh namanya yang suka bersihin sampah tuh siapa? Pandawa ya. Nah yang kayak gitu-gitu baru pantas disebut dapat penghargaan mengharumkan nama bangsa. Secara dia kan bersih-bersih sampah kayak gitu kan. Konten lo tuh nggak ada harum-harumnya sama sekali Willy. Yang ada malah ngajarin jadi mental pengemis. Ngasih sesuatu tapi syaratnya harus nge-follow dulu sama pengemis. Jadi gini ya kok, kenapa banyak orang yang malah ngehujat dan ujung-ujungnya kayak nggak nge-support secara penuh aja apa yang Koko Willy Salim mau kerjakan, yaitu mengalahkan si Mr. Beast ini. Karena ada beberapa konten yang di dalamnya tuh kontennya memang gak ada isinya kok. Isinya ya Koko minta follow, minta super follow, terus nanti bakal dikasih ini, dikasih itu, tapi bener-bener murni minta follow aja gitu. Sedangkan maksud orang lain yang banyak banget kontennya lebih berbobot dan lebih mengharumkan nama Indonesia itu, mereka nggak minta follow, mereka tuh langsung aja berkarya lewat konten, terus orang automatically bakal follow mereka karena memang kontennya bagus. Nah coba aja kita nih ngerti nih kok mau
ngalahin si Mr. Beast itu, terus supaya lebih terkenal gitu kan di kancah dunia nama Indonesia nih. Oh, ada tiktokers Indonesia tuh keren banget loh, bisa followersnya ngalahin Mr. Beast atau lain-lain sebagainya. Kita ngerti itu bagus banget tuh, tujuannya, ambisinya tuh oke banget. Banyak nih di luar sana yang buat konten itu murni aja buat konten gitu, kayak aku nih yang followersnya juga masih jauh banget, 1/1000 kali sama Koko Willy. Aku nggak minta follow, minta yang lain follow aku dulu ya, nanti aku bakal buat konten lagi, atau buat follow aku dulu ya, karena ya saya aku nggak ada modal yang besar juga kayak Koko, tapi aku juga bukan itu sih poin kontennya gitu. Iya sih, kalian nanti follow tuh mengikuti aja kalau emang kontennya bagus kok. Contoh yang lain, aku tuh follow konten-konten yang memang menurut aku berfungsi atau berguna banget buat kehidupan aku follow tanpa diminta kok. Ya jadi mungkin itu sih kenapa mereka tuh kesel gitu, kayak kesannya Koko tuh ya minta follow untuk keuntungan Koko sendiri, bukan untuk memang murni membawa nama Indonesia. Lagian membawa nama Indonesia tuh berat loh kok, gak bisa kita semerta-merta membawa nama Indonesia tapi gimana ya, kayak 11-12 atau beda tipis aja sama keuntungan pribadi itu sama yang dibilang orang-orang. Jadi jangan ada konten yang semerta-merta langsung bilang kayak ayo dong follow, bantu follow atau segala macam, itu udah jelas banget kok. Jadi kayak mental ngemisnya. Ini kita sharing terbuka aja ya kok. Pusing. Makin rame aja. Willy Salim pengen ngalahin Mr. Beast. Ditambah lagi netizen udah pada pinter banding-bandingin antara Willy Salim dengan Bobon Santoso dan Pandawara Group. Apa kata netizen? Netizen bilang lebih baik dukung Pandawara atau Bobon Santoso daripada Willy Salim, karena yang terbukti mengharumkan Indonesia hanya Bobon Santoso dan Pandawara Group, sedangkan Willy Salim cuma memperuntungkan dirinya sendiri dengan mengharap banyak followersnya. Ditambah lagi statement daripada Bobon Santoso bahwasanya lebih baik berkarya untuk Indonesia daripada berkarya untuk menguntungkan diri sendiri. Di sini saya sebagai netizen berkomentar, saya mencoba untuk realistis dan berpikir di tengah-tengah tanpa mendukung salah satu jua pun. Sebagai konten kreator, saya memastikan bahwa saya berada di tengah-tengah daripada perseteruan antara Willy Salim dan Bobon Santoso. Pertama, menanggapi tentang Willy Salim ingin mengalahkan followersnya Mr. Beast, menurut kita pribadi itu wajar-wajar saja. Namun yang agak kurang pantas dan terlalu lebay ketika dia mengatasnamakan ingin membanggakan Indonesia untuk mengalahkan followersnya Mr. Beast, sedangkan yang sebenar-benarnya untuk membanggakan Indonesia itu bukan banyak-banyakan followers. Kalau banyak-banyakan followers itu semata-mata untuk membanggakan diri sendiri. Bisa kita ukur dengan nalar yang sehat ya. Ketika Willy Salim menganggap bahwa dia ingin banyak followers dan mengalahkan Mr. Beast untuk membanggakan Indonesia. Sekarang tolak ukurnya adalah ketika Willy Salim banyak followers, siapa yang diuntungkan? Apakah Indonesia atau dirinya pribadi? Dampak apa yang akan didapat oleh rakyat Indonesia ketika Willy Salim sudah mendapatkan followers yang diinginkan? Nyatanya tidak terlalu berdampak ke arah yang lebih baik. Willy Salim tetap naik dan rakyat Indonesia tetap seperti itu aja. Ini dikaji oleh netizen dengan beberapa hal yang pernah dibikin oleh Willy Salim sebagai konten. Pada awal permulaan konten Willy Salim sendiri itu dia sendiri yang memancing followersnya untuk meminta dan untuk mengharap hadiah darinya. Ketika followersnya sudah banyak dan mindset yang diberikannya kepada warga Indonesia itu sudah terbentuk bahwa mengharap kepada Willy dengan sebuah hadiah, maka di sini Willy Salim merasa gelisah. Dia merasa tertekan, dia merasa tidak nyaman, lalu dia berucap, jangan jadi mental pengemis. Nah, disinilah warga Indonesia mulai menyadari bahwa Willy Salim semata-mata membuat konten berbagi itu demi menaikkan followersnya. Padahal ketika Willy Salim mengucapkan jangan menjadi orang Indonesia yang mentalnya pengemis,
dia sendiri setiap kali memberi mengharapkan followers bertambah. Maka dari itu Willy Salim di sini harus ada perbaikan di dalam kontennya. Dia harus bisa memanfaatkan isi followersnya yang banyak itu ke arah Indonesia yang lebih baik, sebagaimana Pandawara bisa menginspirasi orang lain untuk sadar akan lingkungan hidup. Lalu masuk kepada permasalahan kedua. Permasalahan kedua adalah Bobon Santoso mengatakan bahwa konten Willy Salim hanya sekedar menguntungkan kepada dirinya, tidak mempunyai dampak positif bagi orang banyak. Ini Bobon Santoso punya kesalahan sendiri. Bobon waktu pertama kali membuat konten pun dia banyak mencari sensasi. Kalian bisa lihat konten pertamanya Bobon. Ada yang makan tai kambing, ada yang makan cacak, ada yang makan macam-macam yang aneh-aneh. Ia pun dulu ketika itu membuat sesuatu yang konyol yang tidak berdampak baik kepada rakyat Indonesia. Namun semenjak bertahapnya Bobon menjadi influencer yang mulai dikenal orang lain, perlahan Bobon Santoso mengubah konten negatifnya menjadi konten yang positif yang berdampak baik kepada orang lain. Nah, perbedaannya adalah ketika Willy Salim dan Bobon Santoso itu dibandingkan, maka terlihat sangat jelas di sini. Kalau Bobon Santoso membuat konten negatif, ketika dia sudah dikenal banyak orang, dia berubah hijrah kepada konten yang sangat positif. Willy Salim dari awal dia membuat konten, dia tetap seperti itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya terlihat sekali, Willy Salim bukan untuk merubah mindset orang Indonesia menjadi lebih baik, tapi mengubah dirinya agar bertambah followersnya. Sedangkan kalau misalkan seseorang yang benar-benar ingin bermanfaat bagi Indonesia, ingin bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dan ingin membanggakan rakyat Indonesia, dia tidak cuma harus banyak followers, dan tidak cuma hanya berbagi-bagi dengan syarat followers, dia bisa memanfaatkan followersnya untuk menginfluencer mereka yang mengikutinya menjadi lebih baik, seperti Pandawara yang peduli dengan lingkungan dan Bobon Santoso peduli dengan kelaparan di Indonesia. Willy Salim harus mengubah mindsetnya agar bisa mengejar MrBeast dengan konten yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, khususnya bisa membanggakan Indonesia. Selamat kepada Willy Salim, kepada Bobon Santoso, dan kepada Pandawara Group ke arah yang lebih baik. Ingat, followers banyak itu tergantung orang yang mengelolanya. Bila dia mengelola dengan baik, maka impactnya akan baik. Tapi bila dia mengelola dengan buruk, maka impactnya akan buruk. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.